Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengkisahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Widya Yasmin yang berjudul Tiba-tiba Menjadi Menantu Konglomerat. Aku baru saja tiba di bandara setelah selama 2 tahun bekerja menjadi TKW di luar negeri. Aku sengaja tidak mengabari kedua orang tuaku jika aku telah pulang ke Indonesia, karena ingin sekali memberikan kejutan pada mereka. Ingin rasanya kupeluk mereka dengan erat untuk mengobati rasa rindu. "Loh, kenapa kamu tiba-tiba pulang?" tanya ibu saat aku telah tiba di depan pintu. Reaksi kedua orang tua beserta ketiga saudaraku tampak sesuai harapan. Tatapan mereka sangat dingin, padahal selama 2 tahun aku sangat merindukan mereka. Aku langsung menyeret 2 koper besar yang kubawa ke dalam rumah. Sementara mereka masih berdiri mematung. Mereka tampak kecewa dengan kepulanganku, hingga tak ada yang mau menyambut koper besar yang kubawa. "Iya bu, ayah, aku sudah pulang karena kontrak kerjaku sudah selesai. Aku sengaja tidak mengabari kalian karena berniat memberikan kejutan, bu, ya. Bukankah kamu sering mengatakan bahwa majikan wanita sangat baik dan puas dengan kinerjamu? Kenapa tidak tambah kontrak?" Aku menghela nafas saat mendengar ucapan ibu. Selama 2 tahun menjadi TKW di luar negeri bukanlah hal yang mudah bagiku. Tak bolehkah jika aku beristirahat di rumah? Mengapa mereka memperlakukanku sebagai sapi perah? Selama 2 tahun ini, aku bekerja sangat keras hingga kurang istirahat. Sebenarnya, aku tak pernah betah bekerja di sana, tetapi semuanya kulakukan demi kalian semua. Selain itu, majikan lelaki selalu berusaha menggodaku. Aku sangat takut terjadi sesuatu yang buruk padaku. "Harusnya kamu senang kalau majikan laki-laki menyukaimu. Barangkali kamu akan dijadikan istri keduanya," ucap ayah tiba-tiba. "Astagfirullah ayah, apakah ayah tidak pernah mendengar berita TKW yang diperkosa oleh majikan laki-lakinya? Lalu setelah itu, ia malah disiksa oleh majikan perempuannya. Karena kebanyakannya, wanita di sana malah lebih membela suaminya, meskipun suaminya yang bersalah. Bahkan banyak TKW yang malah dipenjara ya, dan dihukum pancung, padahal dia adalah korban. Harusnya, kamu memikirkan nasib adik-adikmu. Bagaimana dengan biaya sekolah mereka?" Ibu menyahut. Aku hanya mengelus dada mendengar ucapan mereka. Mengapa hanya ketiga adikku yang mereka pikirkan, sementara mereka tak pernah peduli dengan keselamatan juga kebahagiaanku? "Tak bolehkah aku istirahat? Aku capek." "Apa yang ada di koper itu, Kak? Apakah itu oleh-oleh buat kami?" tanya Rati, Ratna dan Rani. "Ini kunci koper itu. Buka saja. Isinya oleh-oleh untuk kalian semua," jawabku sembari menyeret 1 koper lain ke kamar. Kedua orang tuaku langsung membantu mereka membuka koper itu. Bahkan mereka tak menawariku untuk makan. Dan namaku Kirana. Sejak kecil aku telah diberikan tanggung jawab yang banyak, hingga aku sama sekali tak memiliki waktu untuk bermain karena terlalu padatnya tugas yang diberikan oleh ayah dan ibu. Namun berbeda denganku, ketiga adikku malah diperlakukan layaknya anak emas. Namanya Rati, Ratna dan Rani. Mereka bisa bermain dan melakukan apapun yang mereka mau, karena ayah dan ibu selalu menuruti semua yang mereka inginkan. "Bu, sepatuku sudah jelek," ujar Rati yang kala itu baru kelas 3 SD. "Iya, nanti ibu belikan yang baru ya." "Aku juga mau dong bu, membeli sepatu baru," Ratna yang baru kelas 1 SD menyahut. Iya, tenang saja. Nanti kalian berdua akan ibu belikan sepatu dan tas baru." Aku hanya menahan ludah saat mendengar ucapan ibu, karena aku tak pernah sama sekali dibelikan sepatu baru olehnya. Sejak kelas 1 SD, aku selalu mengenakan sepatu bekas tetangga, namanya Erlita, anak tetangga yang usianya lebih tua 2 tahun dariku. Setiap tahun, dia memberikan sepatu juga pakaian bekasnya kepadaku. "Kok aku belum pernah ya merasakan memiliki apapun yang baru? Semuanya selalu bekas orang lain," protesku kala itu. Kuberanikan diri untuk protes,
Semoga saja ibu bisa mengerti dengan apa yang aku rasakan. Harusnya kamu membantu mengurangi kesulitan ayah dan ibu, bukan malah nambah-nambahin beban. Aku hanya menghela nafas saat mendengar ucapan ibu. Aku selalu berusaha menerima saat ayah dan ibu hanya memprioritaskan Rati dan Ratna. Karena sebagai anak sulung, aku dipaksa harus selalu mengalah. Aku juga berusaha menerima saat Rati dan Ratna terkadang memperlakukanku layaknya pembantu. Saat aku lulus SMP dengan nilai paling tinggi, sehingga aku mendapat beasiswa. Kamu tak perlu masuk SMA. Lebih baik kamu mencari pekerjaan untuk bisa membantu membiayai sekolah Rati dan Ratna. Bu, aku mohon bu, aku mendapat beasiswa. Jadi aku gak akan merepotkan ayah dan ibu. Selain itu, aku juga berjanji bu, akan bekerja paruh waktu. Ngapain sih? Meski sekolah sampai SMA, toh nanti ujung-ujungnya kamu akan berada di dapur juga. Aku janji akan melakukan apapun, tapi jangan melarangku untuk sekolah SMA. Meski awalnya ibu dan ayah tak setuju dengan permintaanku, namun karena aku terus memaksa, bahkan sampai berlutut di kaki mereka, akhirnya aku diizinkan untuk bersekolah. Aku sangat senang karena akhirnya bisa mengenakan seragam putih abu-abu. Meskipun setiap sebelum berangkat sekolah, aku mengantarkan kue ke warung-warung. Lalu setelah pulang sekolah, aku bekerja paruh waktu di sebuah warung nasi. Kehidupanku sangatlah monoton. Aku sama sekali tidak memiliki teman. Bahkan aku tidak pernah bercanda tawa dengan kedua saudaraku, karena mereka seolah menganggapku seperti pelayan di rumah. Bahkan di sekolah, tak ada yang mau berteman denganku, karena aku dianggap tidak selevel dengan mereka. Kak, cucikan sepatuku dong, ujar Rati dan Ratna sembari memberikan sepatu kotor mereka. Seperti biasa, aku hanya pasrah, karena jika menolak, pasti tangan kekar ayah akan mendarat di pipiku. Semuanya terasa berat, namun aku berharap suatu hari nanti bisa mendapatkan kehidupan seperti Cinderella yang hidup bahagia setelah menikah dengan pangeran tampan yang kaya raya. 3 tahun berlalu. Akhirnya aku telah lulus SMA. Lalu setelah itu, aku mulai bekerja di sebuah restoran untuk menjadi pelayan. Di tempat itulah, aku mulai menemukan warna dalam hidupku. Aku tak hanya mendapatkan teman sesama pelayan yang semuanya sangat ramah padaku. Namun, aku juga bertemu dengan seorang koki yang sangat baik dan hangat. Lelaki berusia 40 tahun yang akrab disapa Pak Thomas itu memperlakukanku seperti pada putrinya sendiri. Berkat kebaikan semua orang yang ada di restoran tersebut, aku menjadi bersemangat menjalani hari-hari. Terkadang, Pak Thomas juga mengajariku cara membuat aneka hidangan yang menggugah selera di restoran tersebut jika restoran sedang sepi. Karena manajer di restoran tersebut juga sangat baik kepada aku dan pekerja lainnya. Sejak itu, aku merasa restoran tersebut bukanlah tempat bekerja, melainkan sebuah rumah yang sangat nyaman untukku. Karena di sana, aku tak hanya bertemu sosok ayah yang baik seperti Pak Thomas, tapi aku juga mendapatkan banyak teman yang sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Masakanmu enak. Kamu sangat cepat mempelajari semua resep yang saya berikan. Semoga suatu hari kamu jadi koki seperti saya ya, ujar Pak Thomas hingga membuatku tersenyum. Pak Thomas tak hanya mengajariku resep menu utama di restoran tersebut, tapi juga aneka dessert dan juga minuman. Karena memang sejak kecil, aku terlatih memasak dan membuat kue di rumah. Kalau aku ramal, Kirana akan menjadi orang sukses dan memiliki restoran, ujar Rika, hingga membuat kami semua tertawa. Namun, kebahagiaanku tiba-tiba dihancurkan dengan ucapan ibu dan ayah saat aku pulang bekerja. Kamu harus bekerja di luar negeri untuk membiayai sekolah ketiga adikmu. Tapi, bukankah selama ini semua gajiku selalu diberikan pada ibu? Gajimu sebagai pelayan restoran tidak seberapa, makanya kamu harus keluar negeri untuk bisa membiayai sekolah adik-adikmu. Kenapa kalian tidak adil padaku? Dulu aku bisa sekolah karena beasiswa dan bekerja paruh waktu. Kenapa kalian tidak memaksa mereka untuk belajar dengan giat agar mendapatkan beasiswa juga, serta bekerja paruh waktu sama sepertiku? Plak! Lagi-lagi,
Tangan kekar ayah mendarat di pipiku. "Kamu harus bekerja di luar negeri atau menjadi istri juragan Karta," ancam ayah. Akhirnya, aku terpaksa mengikuti permintaan mereka untuk bekerja menjadi TKW di luar negeri. Meskipun pekerjaannya harus dilakukan, sangatlah berat hingga membuatku tersiksa. 2 tahun setelah menjadi TKW, aku memutuskan untuk pulang dan berniat untuk istirahat. Aku juga ingin menikmati hidup seperti orang lain. Bahkan aku tak pernah merasakan bagaimana rasanya pacaran. Padahal kini usiaku telah 25 tahun. Di saat teman seusiaku telah berumah tangga dan memiliki anak. "Kamu harus menikah dengan juragan Karta," ucap ibu seminggu setelah aku berada di rumah. "Maaf bu, aku gak bisa." Untuk pertama kalinya, aku menolak permintaan mereka. Bagaimana mungkin aku harus menikah dengan seorang lelaki berusia 50 tahun yang telah memiliki 3 orang istri? "Kamu tidak bisa menolak karena kami telah menerima sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya pernikahanmu," ucap ayah. "Kenapa kalian tidak bertanya dulu padaku sebelum menerima uang tersebut? Semua keputusan ada di tangan kami. Yang harus kamu lakukan hanya menerima apa yang kami putuskan." "Kenapa kalian jahat sekali ayah, ibu? Kenapa kalian tidak pernah memperdulikan perasaanku?" "Sebagai anak yang berbakti, kamu tidak memiliki hak untuk menolak apapun yang kami ucapkan." "Tidak adil. Kalian selalu saja menekanku untuk melakukan semua yang kalian inginkan. Tapi tidak pada Ratih, Ratna dan Rani. Kenapa kalian pilih kasih?" Sebuah tamparan mendarat di pipiku. "Anak tidak tahu terima kasih. Sudah untung kami membesarkanmu hingga sekarang. Mungkin jika kami tidak memiliki hati, sudah kami buang kamu sejak bayi." "Apakah aku ini sebenarnya bukan anak kandung kalian?" "Diam!" bentak ibu sembari menyeretku masuk kamar lalu mengurungku. Aku hanya bisa menangis di sebuah kamar yang dulunya adalah gudang itu. Air mataku tak berhenti mengalir saat mengingat semua ketidakadilan yang kudapatkan selama ini. Namun, tiba-tiba aku menghapus semua air mataku saat aku menyadari bahwa menangis saja tidak akan menyelesaikan masalah. Aku sudah tak bisa lagi menerima penderitaan ini. Aku harus pergi dari rumah ini sebelum aku menjadi istri keempat lelaki bertubuh gempal dan berkumis tebal itu. Aku akan kabur dari rumah ini. Aku sangat menyesal tidak melakukan ini dari dulu. Karena awalnya, kupikir sikap ayah dan ibu akan berubah setelah aku melakukan semua yang mereka inginkan. Keesokan paginya, saat ketiga adikku sekolah, sementara kedua orang tuaku tengah pergi ke pasar. Diam-diam, aku meninggalkan rumah dengan membawa koper. Aku tak bisa lagi memberikan diri ini berada dalam tekanan mereka. "Mau kemana Neng Kirana?" tanya Mang Agus, tukang ojek di kampungku. "Tolong antar saya ke Simbung Tol, Mang. Saya mau pergi ke Jakarta." "Loh, tapi bukankah kamu akan dinikahkan dengan juragan Karta?" Mendengar pertanyaannya, seketika bulir bening berjatuhan hingga membasahi pipi. Perasaan sedih ini sulit sekali kusembunyikan. Terlebih, aku tak memiliki siapapun untuk mengadu. Maaf ya, Mama ngerti kok apa yang kamu rasakan. Ayo naik, akan Mamang antar ke Simpang Tol," ujarnya, lalu memberikan helm. Setelah itu, Mang Agus membawaku ke jalan yang sepi. "Kenapa lewat sini, Mang?" "Iya, Neng, biar gak ketemu sama orang tuamu atau juragan Karta." Aku mencoba mempercayainya, karena setauku, Mang Agus adalah tukang ojek yang baik dan jujur. Namun, air mataku tiba-tiba tak berhenti mengalir, memikirkan bagaimana nasibku selanjutnya. Mamang bisa mengerti perasaan Neng. Semua orang tahu kalau Neng selalu diperlakukan seperti anak tiri kan oleh si Herlan dan si Yumiati. Jadi tak salah jika Neng tiba-tiba kabur. "Iya Mang, sejak kecil aku selalu melakukan semua yang mereka katakan. Tapi tetap saja mereka tak pernah menyayangiku. Sebenarnya Mamang dan Bititin sudah lama merasa kasihan sama kamu karena mereka sangat keterlaluan padamu. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, Neng. Apakah aku ini anak pungut, Mang? Soalnya
Mereka tak pernah terlihat menyayangiku, Mang. Soal itu Mama gak tahu, Neng. Soalnya waktu pertama kali datang di kampung ini, mereka membawamu yang masih bayi. Maksudnya bagaimana, Mang? Belum sempat ia menjawab pertanyaanku, tiba-tiba tampak juragan Karta bersama anak buahnya. Mang Agus lalu putar arah, lalu mencari jalan lain. Setelah itu, ia langsung melajukan motornya dengan sangat kencang, hingga kami tak lagi bisa mengobrol. Beberapa saat kemudian, kami telah tiba di simpang tol. Saat turun dari motor, kulihat bis jurusan Jakarta tengah melaju ke arahku. "Neng, ada tujuan di Jakarta?" tanya Mang Agus tiba-tiba. Aku hanya menggeleng dan menunjukkan wajah pilu. Tiba-tiba ia langsung meraih dompetnya, lalu mengeluarkan sebuah kertas. "Ini alamat si Fitri di Jakarta. Neng Kirana datangi aja alamat itu. Soalnya beberapa hari lalu si Fitri bilang di telepon kalau majikannya lagi nyari pembantu satu lagi." "Oh, ya Mang, aku akan ke sana aja." Aku meraih kertas bertuliskan alamat majikan anaknya Mang Agus. "Kalau begitu, cepetan naik bis sebelum kedua orang tuamu menyusul ke sini." Aku mengangguk, lalu membereskan selembar uang berwarna hijau untuk ongkos ojek. "Hati-hati ya, Neng," ujarnya sembari membantuku membawakan tas dan mengantarku masuk ke bis. "Hatur nuhun ya, Mang." Ia mengangguk lalu keluar dari bis dan melambaikan tangan. Aku menghela nafas. Semoga saja setelah ini aku menemukan kebahagiaan. Karena perjalanan menuju Jakarta lumayan lama, aku menyandarkan kepala di kursi bis sembari memejamkan mata. Kebetulan aku hanya duduk seorang diri karena kursi sebelahku masih kosong. Teh bangun teh. Bangun, ongkos teh." Aku terhenyak saat mendengar sebuah suara. Saat membuka mata, kulihat seorang lelaki berambut gondrong tengah menghitung lembaran uang berwarna ungu. "Mau kemana teh?" "Terminal Jakarta, Bang." Setelah itu, ia menyebutkan ongkos yang harus kubayar. Aku segera merogoh tas kecil untuk mengambil dompet. Namun wajahku tiba-tiba menegang saat tak menemukan dompetku yang ada di tas tersebut. "Kenapa teh?" tanyanya. "Dompet saya hilang, Mang." Seketika itu langsung mendengus kesal saat mendengar jawabanku, seolah tak mempercayai apa yang aku ucapkan. "Biar saya yang bayar," ucap seorang wanita dengan riasan tebal yang duduk di seberang tempat dudukku. "Masya Allah, terima kasih ya, Bu." Ia mengangguk dan tersenyum, lalu pindah ke sebelahku setelah membayarkan ongkos kepada kondektur. "Perkenalkan, saya Rosalinda. Panggil saja saya Linda ya." Ia mengulurkan tangannya. "Saya Kirana, Bu." "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Mau nyari kerja ke Jakarta, Bu." "Oh, sudah ada tujuan?" "Iya, Bu. Saya mau ke rumah majikan teman saya." "Emangnya kerja apa?" Ia kembali bertanya. "Jadi pembantu rumah tangga, Bu." "Ngomong-ngomong, kamu sudah menikah?" "Meski telah berusia 25 tahun, tapi saya belum menikah, Bu." "Kalau pacar ada enggak?" Ia kembali bertanya. Dahiku mengerenyit saat mendengar pertanyaannya. "Saya hanya memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu konsentrasimu nanti saat bekerja," ujarnya. "Iya, Bu, saya belum pernah pacaran." Tiba-tiba senyumnya mengembang saat mendengar jawabanku. "Gadis cantik sepertimu tidak pantas menjadi pembantu. Ikutlah dengan saya, maka saya akan naikkan derajat kamu." "Maksud Ibu?" "Saya akan menjadikan kamu model." Tapi Bu, semua keputusan ada di tangan kamu. Saya nggak akan memaksa. Tapi kalau kamu menjadi model, selain mendapatkan uang yang jauh lebih banyak, kamu juga akan lebih dihargai sebagai manusia." Aku termenung mendengar ucapan wanita itu. Bayangan saat menjadi TKW di luar negeri kembali tergambar dalam ingatan. Betapa aku sangat menderita dan sering dipandang sebelah mata saat menjadi seorang pembantu. "Tapi, apakah orang sepertiku bisa menjadi model, Bu?" "Tentu saja bisa. Kamu sangat cantik, tinggi,
tubuh kamu juga indah. Selain itu, kulitmu juga putih mulus. Tanpa banyak berpikir lama, akhirnya aku menyetujui ucapan wanita itu. Setelah lumayan lama melaju, akhirnya bis yang kami naiki berhenti di terminal Jakarta. Ayo, kita cari tempat makan dulu, ajaknya. Aku mengangguk lalu mengikutinya. Setelah itu, kami memasuki sebuah restoran. Setelah memesan meja, kami dipersilahkan duduk oleh pelayan restoran tersebut. Pesan saja apa yang kamu mau, ujar Bu Linda saat pelayan memberikan menu. Tapi saya tidak lapar, Bu. Kamu pasti merasa canggung kan? Kalau begitu, biar saya saja yang pesan. Setelah itu, ia memesan beberapa menu makanan, lalu minta izin untuk ke toilet. Setelah itu aku menunggu sendirian dengan wajah canggung. Baru beberapa menit saja ia pergi, tiba-tiba aku juga merasa ingin ke toilet. Maka aku putuskan untuk menyusulnya. Setibanya di toilet, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita di ruangan sebelah yang tampaknya tengah menelpon. Saya baru sampai di terminal, bos. Barang yang saya bawa sangat bagus. Bos pasti puas. Bos pasti puas. Usianya sih 25 tahun. Tapi saya jamin kalau dia masih perawan, bos. Dek, aku terhenyak saat mendengar obrolan tersebut. Aku sangat yakin bahwa itu adalah suara Bu Linda. Tanpa berlama-lama, aku langsung berlari dari toilet, lalu mengambil koperku dan bergegas kabur. Aku berlari terbirit-birit meninggalkan restoran itu, sebelum wanita yang kemungkinan seorang mucikari itu menjualku. Saat tengah berlari, tiba-tiba aku bertabrakan dengan seorang wanita bertubuh gembal berjilbab lebar yang baru saja keluar dari bis. Aduh, maaf ya Bu, maaf. Loh, Non Bella? Ia langsung menatap wajahku dengan wajah terkejut, seolah ia telah menemukan seseorang yang telah lama tak ia temui. Saya bukan Bella, Bu. Non, saya Mbok Minten, Non. Masa Non gak kenal? Ia langsung memelukku dengan erat hingga membuatku bingung. Meskipun baru pertama kali bertemu, tapi aku yakin dia orang baik. Sepertinya aku harus ikut dengannya agar bisa terlepas dari wanita bernama Rosalinda itu. Iya, Mbok, saya Bella. Ayo bawa saya pergi, Mbok. Iya, Mbok akan bawa Non Bella ke rumah mertua Non. Mereka pasti sangat senang saat melihat Non. Apa dia bilang? Mertua? Bagaimana mungkin tiba-tiba aku memiliki mertua, sementara aku belum pernah menikah. Namun, aku harus tetap mengikutinya sebelum Bu Linda menemukanku. Tidak berapa lama kemudian, wanita yang mengaku bernama Mbok Minten itu menyetop taksi. Lalu aku mengikutinya masuk ke taksi tersebut. Non Bella selama ini kemana aja? Selama di perjalanan, wanita yang mengaku bernama Mbok Minten itu terus memegangi tanganku sembari terus menanyakan hal yang sama. Sementara aku terus menoleh ke kanan kiri, memastikan bahwa taksi yang kami naiki telah melaju jauh meninggalkan restoran tempat Bu Linda berada. Mbok, sebenarnya saya bukan Bella, jadi saya mau turun aja di sini. Setelah menyadari bahwa kami telah melaju sangat jauh, aku memutuskan untuk keluar dari taksi ini. Non jangan seperti itu, Non. Kita harus pulang ke rumah keluarga suami Non. Dan Leo pasti akan senang dengan kedatangan Non. Leo siapa? Anaknya Non Bella. Hah? Anak? Oh alah, sepertinya Non mengalami hilang ingatan ya, ujarnya sembari menatapku dengan tatapan pilu. Tapi Non tenang aja, nanti Simbo akan bantu Non Bella untuk mengingat semuanya. Tapi saya bukan Bella, Mbok. Kamu itu Bella, Non. Nama suami kamu yaitu Mas Gio. Kepalaku pusing saat mendengar ucapan Mbok Minten. Mataku seketika berkunang-kunang, lalu semuanya serasa berputar-putar. Maka aku putuskan untuk diam dan mengikutinya. Lalu tidak lama setelah itu, taksi yang kami naiki melaju menuju sebuah gerbang yang menjulang tinggi. Kulihat seorang satpam menghampiri kami. Ayo kita turun, ajak Mbok Minten setelah membayar ongkos taksi tersebut. Tapi Mbok, ayo Non Bella, jangan takut. Ini rumah Non juga. Aku menghela nafas,
lalu akhirnya turun dari taksi. "Astaga, Non Bella!" Satpam itu tampak terkejut saat melihatku hingga mulutnya tak berhenti menganga. "Udah tutup mulut, nanti cicak masuk loh. Bawain tuh koper Non Bella," ujar Bob Minton hingga membuat satpam tersebut menutup mulutnya yang sejak tadi menganga, lalu segera meraih koper dariku. Rasanya aku tidak bisa lagi menjelaskan pada mereka bahwa aku ini bukanlah Bella. Maka akhirnya aku terpaksa mengikuti Bob Minton berjalan menuju sebuah rumah yang besar dan juga megah. Rumah itu lebih pantas disebut istana karena tampak sangat besar dan juga megah. Setibanya di dalam rumah, aku dipersilahkan duduk di sebuah ruangan yang tampaknya ruang tamu. Sementara Bob Minton langsung masuk dan juga meninggalkanku. "Bella, akhirnya kamu kembali juga." Seorang lelaki yang rambutnya telah memutih sebagian langsung menyambut hangat kedatanganku. Sementara di belakang lelaki itu, kulihat seorang wanita parubaya bersama wanita yang rambutnya telah memutih sebagian. Kedua wanita itu menatapku dengan tatapan dingin, seolah tak menyukai kedatanganku. "Mama, Mama!" teriak seorang anak lelaki yang tampaknya berusia 4 tahun sembari berlari ke arahku. Anak lelaki yang wajahnya begitu tampan dan juga menggemaskan itu langsung memelukku dengan erat, lalu menatapku dengan berkaca-kaca. "Ma, jangan tinggalin Leo lagi ya," ujarnya hingga membuatku semakin bingung. Lalu tidak lama kemudian muncul seorang lelaki tampan bersama seorang wanita yang tampaknya seusia denganku. "Selamat datang kembali di rumah ini, Bella. Aku sangat senang akhirnya kamu pulang." Wanita itu menyambut hangat kedatanganku. "Sepertinya kalian semua salah orang. Saya bukan Bella. Saya bertemu dengan Non Bella di terminal, tapi sepertinya dia hilang ingatan," ujar Bob Minton. "Bella, saya adalah Opa William, sahabat kakek kamu. Dan ini Oma Sandra, Mama Clara, lalu itu Gio, suamimu." Lelaki yang tampaknya berusia 70 tahun itu mengenalkan semua anggota keluarga ini satu persatu. "Dia suamiku." Aku menunjuk lelaki tampan yang sejak tadi menatapku dengan tatapan dingin. "Iya, dia Gio. Apa kamu tidak ingat dengan suamimu sendiri?" Sejak tadi, hanya lelaki yang bernama Opa William saja yang terus berbicara dan menyambutku dengan hangat. Sementara yang lainnya hanya diam dengan tatapan dingin. Lalu dia siapa? Aku menoleh ke arah seorang wanita cantik yang sejak tadi berdiri di samping Gio. Wanita itu tersenyum hangat ke arahku. Tampaknya ia memiliki kedekatan dengan wanita bernama Bella yang kemungkinan wajahnya mirip denganku. "Bella, aku Filia. Aku istri kedua Gio. Apakah kamu lupa padaku?" Ia menggenggam tanganku lalu tersenyum hangat seolah ia dan Bella memiliki hubungan yang sangat baik. "Sebenarnya dari mana saja kamu selama ini? Sadarkah kamu jika kepergianmu itu membuat Leo sempat dirawat di rumah sakit karena demam dan ia terus memanggil namamu dan tak mau makan?" Ucap wanita yang kemungkinan adalah istrinya Opa William. "Tapi Oma, aku bukan Bella." "Bella, sepertinya kamu masih capek dan butuh istirahat. Gio, bawa istrimu ke kamar," ujar Opa William. Lelaki yang wajahnya mirip Justin Bieber itu menatapku lama, entah apa yang ia pikirkan. "Ayo kita ke kamar," ajaknya sembari meraih tanganku. "Tapi Mas, aku bukan Bella." Aku mengempaskan tangannya. Tiba-tiba ia menggendong tubuhku hingga membuatku terkejut. "Lepas Mas." Aku mencoba berontak dan memukuli dadanya. Namun ia tak memperdulikan teriakanku. Ia tetap berjalan menaiki tangga sembari menggendong tubuhku. Hingga tidak lama kemudian kami tiba di sebuah kamar yang sangat luas. Kamar ini seukuran kamar majikanku saat menjadi TKW di Arab. Setibanya di sebuah kamar yang begitu luas, ia menurunkan tubuhku di tempat tidur lalu kembali menatapku. "Aku harus pergi dari rumah ini karena aku bukan Bella." "Bella, maaf ya jika selama ini aku memiliki banyak kesalahan padamu. Tapi aku mohon, jangan lagi pergi dari rumah ini ya." Ia memelas. "Bukankah kamu telah memiliki istri muda yang begitu cantik? Jadi,
kamu tak perlu menahanku untuk berada di rumah ini. Tapi Leo sangat membutuhkanmu, Bella. Leo. Saat mendengar nama itu, entah mengapa hatiku terasa bergetar. Wajah lugu anak lelaki berusia 4 tahun yang tadi menyebutku mama tiba-tiba membuat perasaanku tak karuan. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Lelaki berhidung mancung itu langsung berjalan menuju pintu. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara anak laki-laki yang baru saja mengganggu pikiranku. Ia datang bersama Mbok Minten. Mama, Leo kangen banget sama mama. Ia langsung menghambur ke pelukanku. Tapi mama harus istirahat dulu ya sayang, ujar Gio sembari membelai lembut rambutnya. Gak apa-apa, aku ingin bersama Leo dan Mbok Minten. Kamu pergi saja sana, ujarku. Baiklah, aku akan pergi. Nanti kalau butuh apapun, bilang saja sama Mbok Minten ya. Kamu pasti tak lupa kan pada orang yang telah mengasuhmu dari kecil? Tanyanya, sembari melirik wanita parubaya yang telah membawaku ke rumah ini. Iya, aku mengangguk. Setelah itu Gio pergi, sementara Leo langsung berbaring di pahaku. Mama jangan lagi meninggalkan Leo ya. Aku sayang banget sama mama. Iya sayang, mama janji. Entah mengapa, kalimat tersebut meluncur secara spontan dari mulutku. Rasanya aku tak bisa menolak permintaannya. Meskipun suatu hari aku pasti mendapatkan masalah ketika Bella yang asli kembali ke rumah ini. Bo akan membantu Non Bella untuk mengingat semuanya ya. Kasihan sekali nasibmu Non. Apa yang terjadi padamu hingga kamu lupa dengan semua orang, ucap Mbok Minten sembari menatapku dengan tatapan nanar. Aku tak menanggapi ucapannya karena pikiranku terfokus pada sebuah foto sepasang pengantin berukuran besar yang terpajang di dinding kamar ini. Di foto itu tampak Gio bersama seorang wanita yang wajahnya sama persis denganku. Sepertinya dia adalah Bella. Pantas saja semua orang menyangka bahwa aku adalah Bella karena wajah kami sangat mirip, bak pinang dibelah dua. Namun mengapa bisa ada seorang yang wajahnya bisa sama persis denganku? Meski hilang ingatan, tapi ikatan batin antara Non Bella dan Leo sangat kuat ya, ujar Mbok Minten sembari tersenyum saat aku mengelus rambut anak lelaki berusia 4 tahun yang tengah terlelap di pangkuanku. Apakah benar, Mbok? Mbok adalah pengasuhku sejak kecil? Iya, Mbok yang menjaga Non Bella sejak berusia 5 tahun. Karena kedua orang tua Non Bella selalu sibuk bekerja. Bahkan ketika menikah, Non Bella juga meminta pada keluarga ini agar Simbo tetap mengurusi semua kebutuhan Non. Terus, apakah sekarang kedua orang tua aku masih hidup, Mbok? Tentu saja, Non. Mereka pasti akan senang jika bertemu dengan Non Bella, ujar Mbok Minten. Ya udah kalau gitu, Mbok. Ayo kita temui mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Aku sengaja mencari alasan untuk keluar dari rumah ini. Lalu setelah itu, aku akan kabur saat dalam perjalanan. Memang, memiliki suami kaya raya adalah impianku. Tapi suami dan keluarga ini bukanlah milikku, karena aku bukanlah Bella. Dan jika aku tetap berada di rumah ini, maka kelak aku akan mendapatkan masalah besar ketika Bella yang asli datang. Mungkin aku akan dijebloskan ke dalam penjara karena disangka menipu. Meski aku telah berulang kali mengatakan bahwa aku bukanlah Bella, tapi aku sangat mengerti betul bagaimana sikap orang kaya. Lebih baik sekarang Non Bella mandi dulu. Besok saja kita menemui orang tua Non, ujar Mbok Minten hingga membuyarkan lamunanku. Mbok, ada satu lagi yang ingin kutanyakan. Iya Non, silakan. Di antara aku atau Filia, siapa yang duluan Gio nikahi? Kalian dijodohkan sejak kecil hingga akhirnya dinikahkan. Namun, beberapa bulan setelah kalian menikah, Mas Gio ketahuan berselingkuh dengan Non Filia hingga hamil. Padahal saat itu, Non Bella juga hamil. Akhirnya keluarga ini terpaksa menikahkan Mas Gio dan Non Filia. Setelah mengetahui perselingkuhan Gio, bagaimana reaksiku, Mbok? Awalnya, Non sangat terpukul. Tapi karena Non Bella sangat mencintai Mas Gio, Non Bella memutuskan untuk tetap bertahan dan menerima keberadaan Non Filia. Menurutku, wanita bernama Bella itu sangatlah bucin.
Bagaimana bisa dia tetap mempertahankan rumah tangganya padahal suaminya selingkuh? Lalu di mana anak Filia? Kok aku nggak melihat anak lain selain Leo? Dia mengalami keguguran, Non. Kasihan sekali. Sudahlah, Non. Lebih baik sekarang Non Bella mandi dulu. Aku mengangguk, lalu menidurkan Leo di bantal. Setelah itu, beranjak dari tempat tidur. Semua pakaian ini biar Mbok bereskan aja ya, ujarnya sembari meraih koperku. Tapi Mbok. Non, jangan lagi menggunakan pakaian-pakaian ini ya. Karena pasti Nyonya Clara dan Nyonya Besar akan marah. Non pakai saja pakaian Non yang ini, ujarnya sembari membuka lemari pakaian. Seketika, mulutku langsung menganga saat melihat deretan pakaian yang tergantung di lemari. Pakaian-pakaian itu tampak sangat bagus dan mahal. Mungkin tidak apa-apa jika aku mencoba salah satu dari pakaian itu selama aku berada di rumah ini, karena besok aku akan kabur dari rumah ini. Saat aku masih termangu menatap deretan pakaian mahal itu, Mbok Minten masuk ke kamar mandi. Lalu tidak lama kemudian, ia kembali menemuiku. Ini handuk kimono punya Non Bella. Ayo cepetan mandi. Semua peralatan mandi beserta air hangatnya sudah Mbok siapkan. Aku mengangguk, lalu meraih handuk dari tangan Mbok Minten. Setelah itu, bergegas masuk ke kamar mandi. Dan setibanya di dalam, aku terpaku menatap kamar mandi yang begitu luas dan mewah. Terdapat bathtub berisi air hangat, scrub, dan minyak esensial yang pasti akan memanjakan kulitku. Semua ini memang tidak asing bagiku, karena aku sering melihatnya saat menjadi TKW. Tapi kali ini, aku akan merasakan semua kenyamanan ini, bukan sebagai pembantu yang biasa mencuci kamar mandi hingga kinclong. Aku langsung membuka pakaian, lalu berendam di dalam bathtub. Sepertinya tak masalah jika aku menikmati semua kenyamanan ini sebelum kabur. Setelah setengah jam berada di kamar mandi, aku bergegas berpakaian. Saat lemariku buka, tampak deretan pakaian yang tergantung, hingga mataku terasa pusing karena semua pakaian itu bagus dan tampak mahal. Tidak lama kemudian, terdengar pintu diketuk. Non Bella sudah ditunggu di ruang makan. Aku segera membuka pintu setelah menyisir rambut lalu hendak turun. Kok nggak dandan, Non? Tanya Mbok Minten. Memangnya mau kemana? Kenapa harus dandan segala? Tapi biasanya kan Non Bella selalu menjaga penampilan. Ayo sini Mbok bantu Non Bella buat menata rambut dan merias wajah. Aku hanya menghela nafas, lalu mengikuti semua yang Mbok Minten ucapkan. Beberapa waktu kemudian, tampak Leo terbangun lalu berjalan ke arahku. Mama, jangan ninggalin aku lagi ya, ujarnya. Enggak, ayo kita makan, ajakku. Ia mengangguk lalu pamit untuk ke toilet terlebih dahulu. Setelah itu, kami semua turun. Setibanya di meja makan, tampak semua orang telah duduk di tempatnya masing-masing. Hanya Opa William yang tersenyum hangat padaku, sementara yang lainnya tampak tak peduli. Ayo Bella, kamu pasti suka dengan beef stick saus. Ini sengaja dihidangkan buat kamu. Filia memang pintar masak. Dia bisa menghidangkan masakan apapun. Dia memang menantu idaman, ujar Mama Clara. Tampaknya wanita itu tidak menyukai Bella. Biarkan saja, aku sama sekali tidak peduli. Aku langsung duduk, lalu menyantap makanan yang dihidangkan. Bukan seperti itu cara memakan steak. Ambil pisau dan garpu, lalu lakukan seperti ini. Selain itu, dadamu harus tegak, jangan membungkuk seperti itu, ujar Oma Sandra. Rupanya bukan hanya wanita bernama Clara saja yang tidak menyukai Bella, tetapi juga Oma Sandra tampaknya kurang menyukainya. Rumah ini seperti istana, tapi aku seperti sesak napas saat berada di sini. Aku ini bukan Bella, usir saja aku dari rumah ini. Ayo makan saja, tidak perlu pedulikan mereka, ujar Opa William yang tiba-tiba sembari tersenyum hangat padaku. Entah mengapa, perasaanku terasa nyaman saat mendapat sikap hangat darinya. Karena sejak kecil, aku selalu kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuaku. Leo, sayang, ayo makan. Atau mau mama suapin? Aku gak mau makan steak, Mah.
Lalu Leo mau makan apa? Apa aja, tapi jangan steak. Leo sayang, padahal Mama Filia udah capek-capek loh masak buat Leo. Istri muda Gio tampak terus mencari perhatian pada semua orang. Leo sayang, gimana kalau Mama buatkan chicken cordon bleu? Tanyaku. Sejak kapan kamu bisa masak? Bahkan membuat telur ceplok saja kamu tidak bisa, ujar Oma Sandra. Emang kamu bisa? Coba buatkan deh jika kamu bisa, ujar Mama Clara dengan nada sinis. Jangankan hanya chicken cordon bleu, mau masakan Eropa, Turki, Arab ataupun Korea, aku bisa semuanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.